Halo guys, welcome back to DBI Tech Channel. Finally we're back after a while. Ya, akhirnya kita bikin video lagi. Kali ini kita bakal bahas Apple event tanggal 13 Oktober lalu, di mana ada beberapa produk yang diluncurkan dan ya sama seperti event sebelumnya, karena kita masih ada di masa pandemi COVID-19 ini, jadi eventnya diselenggarakan secara virtual. Dan pre-recorded videonya ini syutingnya di Apple Park seperti biasa, dan ya, Apple kills it as usual. Videonya keren banget. Mulai dari presentasinya, transisinya, pemilihan lokasi, dan sebagainya. Pokoknya top marko top lah. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke produk yang pertama. Oke, sebagai pembuka ada HomePod mini. Jadi ini bisa dibilang versi lightnya dari HomePod. Bentuknya ya lebih kecil sesuai namanya. Ada dua warna yang tersedia, yaitu hitam dan putih. Menurutku, fitur yang paling di-highlight dari HomePod mini ini adalah update di Siri dan juga fitur baru yang disebut dengan intercom. Sekarang Siri-nya ini bisa bedain suara up to 6 family member, di mana setiap usernya itu bakal dapetin personalized experience. Dan untuk yang intercom ini nih keren banget sih. Jadi intercom ini kalau kita punya lebih dari satu HomePod di rumah, kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga lain via HomePod ini. Jadi kayak walkie-talkie gitu. Ini keren sih, terutama buat yang punya rumah besar dan mager gitu ya, harus pindah ruangan buat ngomong. Ini bisa kepake banget sih. Ini kita lihat contohnya. Tell everyone, we're late, let's go. We're late, let's go. Hey Siri, reply. I'm just getting my jacket. Untuk yang lainnya ya usual Apple stuff lah. Chip S5 yang baru, amazing sound, Siri yang lebih pintar, terus privacy and security yang terjaga, smart home control, dan lain sebagainya lah seperti yang kalian lihat di gambar ini. Si HomePod mini ini dijual dengan harga 99 US dollar dan bisa mulai di pre-order itu mulai tanggal 6 November dan shippingnya itu mulai dari tanggal 16 November. Oke, selanjutnya kita masuk ke star of the show, yaitu iPhone 12. Ya, iPhone yang sudah sejak lama kita nanti-nanti, kita dengar rumornya. Akhirnya muncul juga. Presentasi dimulai dengan pengenalan fitur pertama untuk semua varian iPhone 12, yaitu 5G support. Ini menurutku kelamaan sih si Verizon presentasinya. Pokoknya intinya 5G itu jaringan yang lebih cepat daripada 4G gitu. Tapi di Indonesia belum support juga sih, jadi percuma. Dan ya, ini adalah iPhone 12. iPhone pertama yang diperkenalkan di event ini. Dan ya, ini sesuai namanya merupakan penerus dari generasi sebelumnya, yaitu si iPhone 11. Dan ada warna baru, yaitu warna biru ini yang menurut gue nih cakep banget, parah. Selain itu tersedia juga dalam varian warna hijau, produk red, putih, dan juga hitam. Jadi ada 5 pilihan warna yang bisa kita pilih. Perubahan pertama dari iPhone 12 ini adalah dari segi desain. Jadi desainnya ini lebih flat, mirip iPhone 5S dulu. Nah, frame-nya ini terbuat dari aluminium dan ini cakep banget asli. iPhone 12 ini memiliki ukuran diagonal layar 6,1 inch, mirip kayak iPhone 11 tapi dengan bezel yang lebih tipis. Dan jika dibandingkan dengan iPhone 11, Apple mengklaim kalau iPhone 12 ini 11% lebih tipis, 15% lebih kecil, dan 16% lebih ringan. Nah, selanjutnya ini merupakan update terbesar menurutku di iPhone 12 ini, yaitu layarnya yang sudah menggunakan Super Retina XDR, layar OLED. Di mana sebelumnya di iPhone 11 itu layarnya masih LCD ya, jadi iPhone 12 ini memiliki resolusi 2532x1170, sehingga layarnya ya lebih bening, lebih cerah, dan dark mode-nya pasti lebih mantap lagi karena udah pakai layar OLED. Bodi dari iPhone 12 ini juga terbuat dari material yang disebut dengan ceramic shield, hasil kerjasama dari Apple dengan Corning. Bahan ini diklaim bisa membuat iPhone 12 ini mempunyai 4 kali better drop performance, jadi kalau iPhone kalian jatuh, nggak akan mudah rusak atau pecah, kayak gitu katanya sih. Dari sisi performance, iPhone 12 ini sudah menggunakan chipset A14 Bionic yang merupakan chipset 5 nanometer pertama di dunia yang memiliki 6 core CPU, 2 high performance dan 4 high efficiency, dan lebih cepat 50% dibanding chipset smartphone lain. A14 juga dapat peningkatan di Neural Engine yang sekarang punya 16 core dan 80% lebih cepat, sehingga performa machine learning di iPhone 12 ini akan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya masuk ke bagian kamera. Di mana si iPhone 12 ini masih sama seperti iPhone 11, mengusung dua kamera. Yang pertama ultrawide 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.4. Lalu kamera kedua adalah kamera wide 12 megapiksel dengan bukaan lensa 1.6. Lensanya ini terdiri dari 7 elemen yang diklaim membuat kamera iPhone 12 ini mempunyai performa low light yang lebih baik sebesar 27%. Jadi foto dan
videonya lebih sedikit noise-nya dan terlihat lebih cerah. Oke, sekarang kita lihat nih contoh foto yang diambil dari iPhone 12 ya. iPhone is iPhone lah ya, nggak usah banyak dibahas, kualitasnya memang udah the best lah pokoknya. Ada juga mode baru kayak night mode di ultra wide dan juga night mode di selfie kamera, sama night mode time lapse. Lalu ada satu fitur yang tidak disangka-sangka ternyata comeback di iPhone 12 ini yaitu MagSafe. MagSafe ini teknologi magnet kayak charger MacBook Pro di bawah 2016, tapi kalau di iPhone ini magnetnya ada di bagian tengah belakang. Seperti yang kalian lihat di video, nanti bisa untuk aksesoris, buat ngecas, mungkin arahnya ke portless iPhone kali ya. Sebelum masuk ke produk selanjutnya, seperti yang disampaikan Ibu Lisa Jackson yang berdiri di atap ini, semua line up iPhone 12 seperti rumornya sudah kita dengar sejak lama tidak akan include kepala charger dan juga lightning earphone di boxnya. Hal ini dilakukan Apple untuk mengurangi sampah karena sudah terlalu banyak. Bahkan katanya earphone mereka aja udah ada 700 juta di seluruh dunia. 2 miliar kepala charger dan itu tidak include yang third party ya. Dan dengan tidak menyertakan dua hal itu, katanya Apple sudah berhasil mengurangi 2 juta ton metrik karbon, which is kayak menghilangkan 450.000 mobil dalam setahun. Tapi masalahnya kabel yang di-include adalah kabel USB-C ke Lightning. Padahal power adapter yang orang rata-rata punya itu adalah USB-A ke Lightning. Memang jago jualan lah si Apple. Oke, selanjutnya kita pindah ke iPhone 12 mini. Jadi sesuai namanya, si iPhone 12 mini ini adalah versi mininya dari iPhone 12. Tapi meskipun mini nih, dia masih menggunakan layar Super Retina XDR dengan resolusi sedikit lebih rendah di 2340x1080, diagonal layarnya 5,4 inch, lebih besar dari diagonal iPhone SE 2020. Tapi meskipun ukurannya lebih kecil, untuk fiturnya sama seperti iPhone 12, itu masih mengusung chipset A14, 5G, MagSafe, dan lain sebagainya. Jadi fiturnya sama kayak iPhone 12. Ya, jadi itu adalah informasi mengenai iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini dengan berbagai macam fitur barunya seperti yang kalian lihat, mulai dari 5G, Super Retina XDR, MagSafe, dan lain sebagainya lah. Menurutku ini adalah huge improvement dari versi sebelumnya yaitu iPhone 11 gitu ya. Dan untuk harganya iPhone 12 mini dibanderol mulai dari $699 sedangkan si 12-nya mulai dari $799. Tentu ini adalah harga di sana ya. Untuk di Indonesia nanti kita tunggu aja kalau udah masuk resmi. Semoga nggak terlalu lama sih. Biasanya sekitar 4-6 bulan gitu baru masuk. Dan sekarang kita masuk ke produk yang terakhir, because we save the best for the last, yaitu iPhone 12 Pro. Jadi sama seperti di seri sebelumnya, ada iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max. Untuk varian tahun ini tersedia dalam 4 varian warna, yaitu ada silver, ada space gray, gold, dan juga blue. Ini yang gold kayaknya cantik banget sih. Oke, pertama kita bahas dulu layarnya ini ya. Jadi untuk iPhone 12 Pro ini menjadi 6,1 inch diagonalnya, sebelumnya 5,8 inch. Sementara untuk yang 12 Pro Max itu naik menjadi 6,7 inch dibanding 6,5 inch di versi sebelumnya. Nah, pokoknya layarnya ini benar-benar the best lah, terbaik, Super Retina XDR, resolusinya lebih tinggi juga. Pokoknya bening lah, pasti enak mau dipakai ngapain aja. Selanjutnya untuk kamera, iPhone 12 Pro ini ada 3 kamera. Yang pertama lensa ultrawide 12 megapiksel dengan bukan lensa 2.4. Lalu ada lensa wide 12 megapiksel dengan bukan lensa 1.6 dan lensa telefoto 12 megapiksel dengan bukan lensa 2.0. Jadi ini masih mengusung 3 kamera sama seperti di iPhone 11 Pro. Nah, lalu si lensa telefoto di iPhone 12 Pro Max ini dia bisa up to 2,5 kali optical zoom. Sementara di versi Pro doang itu kan cuma 2 kali aja ya kayak biasa. Dan ini adalah contoh fotonya kayak gini ya, keren banget sih, parah. Nanti di apps-nya itu kalian bisa milih opsi buat pakai 2,5 kali zoomnya. Ini ada perbandingan juga hasil foto dari setiap lensanya kayak gitu. Kalian bisa lihat kayak dilihat. Nah, lalu untuk lensa wide di 12 Pro Max ini ada perbedaan karena dia udah pakai sensor yang 47% lebih besar dan diklaim punya performa low light yang lebih baik 87%. Lalu di 12 Pro Max ini ada fitur OIS baru yang disebut dengan sensor shift. Jadi seperti yang kalian lihat di video ini, fitur ini memungkinkan si 12 Pro Max untuk menstabilize sensornya sehingga tentu videonya akan lebih stabil lagi. Lalu ada juga satu fitur yang bisa kuanggap merupakan huge improvement di kameranya 12 Pro Max, yaitu HDR video recording. Bisa capture 700 juta warna katanya, dan si iPhone 12 Pro ini juga merupakan kamera pertama yang mampu merekam video dalam
Dolby Vision HDR. Soal perekaman video, iPhone memang best in the game banget lah ya. Pokoknya mantap banget, paling oke. Mungkin kalau foto masih debatable sama Pixel, tapi kalau video mantap. So, sekarang masuk ke bagian harga. Si iPhone 12 Pro ini dibanderol mulai dari $999. Ada 3 varian storage, yaitu 128, 256, dan juga 512 GB. Sementara yang 12 Pro Max mulai dari $1.099. Untuk iPhone 12 dan 12 Pro sudah open PO mulai dari 16 Oktober kemarin dan available-nya mulai dari tanggal 23 minggu ini. Sementara iPhone 12 mini dan 12 Pro Max pre-ordernya mulai dari 6 November dan available-nya mulai dari 13 November. Jadi ini adalah line up nih iPhone yang tersedia di tahun 2020, mulai dari iPhone SE yang paling murah sampai ke 12 Pro Max yang paling mahal. Oke, jadi itu aja dulu untuk pembahasan Apple event tanggal 13 Oktober kemarin. Jadi untuk recap, tadi ada HomePod mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan juga iPhone 12 Pro Max. Meskipun ada beberapa produk yang dirumorkan, tapi ternyata tidak launching hari ini, ya sudahlah, kita tunggu event selanjutnya aja ya. So, itu dulu dari kami di BI Tech untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!